siapkan hati kamu. Karena apa yang akan aku ceritakan ini adalah tentang luka yang berubah jadi tahta. Pernahkah kamu membayangkan orang yang paling menghinamu, yang menganggapmu lebih rendah dari debu di jalanan, tiba-tiba bersujud di kakimu dengan air mata yang membasahi sepatumu? Itulah yang terjadi padaku hari ini. Di tengah lobi gedung pertemuan yang megah ini, di bawah lampu kristal yang berkilauan, aku melihat Ibu Rahayu, ibu mertuaku, yang dulu begitu terhormat tersungkur di lantai. Tangannya gemetar, berusaha meraih ujung gamisku. Sementara Sari, adik iparku yang biasanya angkuh, hanya bisa tertunduk lesu dengan wajah pucat pasi. Dea, tolong kami nak. Jangan putus kontraknya. Kami bisa hancur, Dea. Suara Ibu Rahayu parau. Hilang sudah nada tinggi yang dulu selalu ia gunakan untuk mencaci makiku. Aku hanya diam, menatap mereka dari ketinggian sepatuku yang harganya mungkin setara dengan seluruh stok kerupuk yang dulu aku jual selama setahun. Lucu, ya, dunia memang berputar secepat itu. Siapa yang sangka? Perempuan yang dulu mereka usir saat hujan badai. Perempuan yang kerupuk dagangannya mereka injak-injek sampai hancur di depan mata tetangga. Kini adalah orang yang memegang napas bisnis mereka. Aku adalah pemilik tunggal PT Intipati Nusantara, pabrik tepung terbesar di kota ini. Dan hari ini, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi orang baik yang bisa mereka injak. Sebelum kisah nyata ini, kita lanjutkan. Dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami bisa menceritakan kisah rumah tangga istri yang disakiti dan dizolimi suami dan keluarganya, dan dari para narasumber lainnya, agar tidak terulang pada orang lain di sekitar kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, kalian sangat berjasa untuk mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Tapi sebelum kita sampai di momen sujud ini, aku ingin kamu tahu bagaimana perihnya menjadi aku. Bagaimana rasanya setiap pagi bangun jam 3 pagi saat udara masih menusuk tulang, hanya untuk menggoreng ratusan bungkus kerupuk. Waktu itu, suasana rumah Ibu Rahayu selalu terasa dingin bagiku, meski matahari sedang terik-teriknya. Di dapur yang luas dan bersih itu, aku adalah satu-satunya noda. Aku masih ingat betul aroma minyak goreng yang menempel di rambut dan bajuku setiap hari. Bagi Ariandi, suamiku, bau itu adalah bau perjuangan. Tapi bagi Ibu Rahayu dan Sari, bau itu adalah bau kemiskinan yang memalukan. Dea, kamu itu nggak bisa apa ya? Sehari saja nggak usah jualan itu, hardik Ibu Rahayu suatu pagi. Beliau berdiri di ambang pintu dapur, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra sioliola. Aku ini tumpukan sampah yang membusuk. Aku yang sedang membungkus kerupuk ke dalam plastik-plastik kecil, hanya bisa tersenyum tipis. Bu, lumayan hasilnya. Buat bantu Mas Ariandi bayar cicilan rumah. Apalagi, Mas Arian baru saja kena pengurangan jam kerja. Penghasilannya berkurang banyak. Ibu Rahayu mendengus kencang. Suaranya terdengar sangat merendahkan. Halah, paling untungnya cuma berapa perak. Kamu itu bikin malu keluarga besar kalau ada tamu datang. Masak menantu Ibu Rahayu, pengusaha catering terkenal, kerjanya cuma bungkusin kerupuk murahan begini. Lihat itu Sari, dia saja malu kalau teman temonnya main ke sini karena bau minyak gorengmu sampai ke ruang tamu. Sari yang kebetulan lewat, sambil membawa ponsel mahalnya, ikut menimpali dengan wajah sinis. Iya, Mbak Dea, teman-temanku sampai tanya, itu siapa yang jualan di belakang? Aku bilang saja, itu pembantu baru. Habisnya, penampilan Mbak Dea itu loh, kucel banget, nggak ada kelasnya sama sekali. Sakit, jelas. Tapi saat itu, aku masih punya satu alasan untuk bertahan. Ariandi, aku percaya bahwa selama suamiku mendukungku, ocehan mertua dan ipar hanyalah angin lalu. Namun, aku tidak sadar bahwa tetesan air yang terus-menerus
bisa menghancurkan batu yang paling keras sekalipun. Begitu juga dengan hati Ariandi yang perlahan mulai terkikis oleh racun kata-kata ibunya. Setiap malam, ketika aku memijat kaki Ariandi yang lelah, aku sering mendengar keluhannya yang mulai berbeda. Apa nggak sebaiknya kamu berhenti saja jualan kerupuk? Ibu benar, uangnya nggak seberapa, tapi omongan tetangga itu yang mahal harganya. Aku jadi nggak enak kalau lewat di depan pos ronda. Mereka selalu tanya, gimana bisnis kerupuk istrinya Yan? Dengan nada nejek, aku menatap mata suamiku, mencoba mencari sisi-sisa cinta yang dulu begitu kuat. Mas, kerupuk ini yang bikin kita bisa makan enak. Pas kamu nggak ada proyek, aku nggak minta uang sama ibu kan? Aku cuma mau bantu kamu. Ariandi menghela napas panjang, memunggungi aku tanpa menjawab lagi. Di saat itulah, retakan pertama dalam pernikahan kami mulai muncul. Aku mulai merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Kesibukanku bukan hanya di dapur rumah mertua yang pengap itu. Ada satu rahasia yang tidak diketahui siapapun. Di balik sepeda tua yang aku gunakan untuk berkeliling menjajakan kerupuk, aku sebenarnya sedang menjalankan sebuah misi besar. Sejak almarhum bapak meninggal, beliau meninggalkan sebuah lahan kecil dan beberapa mesin giling tepung yang sudah tua di pinggiran kota. Tanpa sepengetahuan keluarga Ariandi, aku menggunakan seluruh sisa tabunganku dan hasil jualan kerupuk ini untuk memperbaiki mesin-mesin itu satu demi satu. Aku sering berbohong, bilang kalau kerupukku belum habis, supaya aku punya waktu ekstra untuk pergi ke pabrik kecilku itu. Di sana, aku bukan lagi Dea yang dihina, tapi Dea yang sedang merintis masa depan. Aku mengelola pasokan bahan baku, mencari distributor, dan perlahan-lahan membangun kepercayaan pasar. Tapi di rumah ini, aku tetaplah Dea si penjual kerupuk yang dianggap sampah. Puncaknya adalah sore itu, ketika langit mendung dan guntur mulai bersahut-sahutan. Aku baru saja pulang dengan sepeda tuaku. Tas besarku masih menyisakan beberapa bungkus kerupuk yang belum laku. Saat aku masuk lewat pintu samping, aku melihat sebuah pemandangan yang menghancurkan hatiku. Di ruang tengah, ada tamu-tamu Ibu Rahayu. Mereka adalah ibu-ibu pejabat dan pengusaha catering kelas atas. Dan di sana, di tengah ruangan, Ibu Rahayu sedang memamerkan tas barunya. Sementara itu, Sari tanpa sengaja melihatku berdiri di ambang pintu dengan baju yang sedikit basah karena gerimis. Penjual kerupuknya datang, teriak Sari dengan sengaja, memancing perhatian semua tamu. Ibu Rahayu menoleh. Wajahnya berubah merah padam karena malu. Dea, masuk lewat pintu belakang. Sudah dibilang berapa kali? Jangan lewat sini kalau ada tamu. Aku menunduk, hendak berbalik. Tapi salah satu tamu bertanya, "Loh, Rahayu, itu bukannya menantumu ya? Kok jualan kerupuk keliling pakai sepeda?" Suasana mendadak hening. Aku bisa merasakan tatapan menghina dari 10 pasang mata di ruangan itu. Ibu Rahayu tertawa kaku. Tawa yang penuh dengan rasa benci yang tertahan. Itu. Dia memang hobinya begitu. Memang dasarnya mental orang susah, ya susah buat diajak maju. Sudah disuruh diam di rumah, malah milih keliling cari recehan. Bikin malu saja. Bukan begitu, Bu. Aku mencoba membela diri dengan suara gemetar. "Diam kamu," bentak Ibu Rahayu. Dia berjalan ke arahku, merebut tas kerupuk dari tanganku, lalu membantingnya ke lantai. Plak! Kerupuk-kerupuk renyah itu hancur berkeping-keping di bawah kakinya yang memakai sandal rumah mewah. "Pergi ke kamarmu. Jangan keluar sampai tamu-tamuku pulang. Dan besok, aku nggak mau lihat ada kerupuk satu pun di rumah ini." Aku menatap remeh-remeh kerupuk di lantai itu. Itu bukan sekadar makanan. Itu adalah harga diriku yang baru saja diinjak-injak. Aku menoleh ke arah tangga, berharap Ariandi ada di sana untuk membelaku. Dan benar, dia ada di sana,
berdiri diam di balik pilar. Dia melihat semuanya. Dia melihat ibunya memperlakukanku seperti binatang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya memalingkan wajah dan masuk ke dalam kamar, membiarkan aku berdiri sendiri di tengah tawa hambar para tamu yang kembali melanjutkan obrolan mereka. Saat itulah aku sadar, kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Kadang, orang perlu kehilangan segalanya untuk menyadari siapa yang paling berharga. Dan aku bersumpah dalam hati, saat fajar besok menyingsing, mereka tidak akan pernah melihat Dea yang lemah ini lagi. Mereka akan tahu bahwa tepung yang mereka gunakan untuk bisnis catering mereka, bahwa kekayaan yang mereka banggakan, semuanya berada dalam genggaman tangan si penjual kerupuk. Ini melangkah masuk ke dalam kamar dengan punggung tegak, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, kamar yang seharusnya menjadi ruang paling nyaman, justru terasa lebih dingin daripada gudang penyimpanan tepung di pabrikku. Aku melihat Ariandi duduk di tepi ranjang. Dia pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah-olah kejadian di ruang tamu tadi hanyalah angin lalu yang tidak perlu dibahas. "Mas, kamu lihat tadi?" Ibu menginjak kerupukku di depan tamu-tamunya. Suaraku bergetar, mencoba memancing sedikit saja rasa empati dari laki-laki yang sudah menemaniku selama 3 tahun ini. Ariandi menghela napas kasar. Dia melempar ponselnya ke kasur dan menatapku dengan tatapan yang sudah tidak lagi hangat. "Ya, terus aku harus apa, Dea? Kamu juga salah. Sudah tahu ibu ada tamu penting? Kenapa kamu malah masuk lewat depan dengan penampilan berantakan begitu? Kamu itu nggak tahu malunya aku. Kalau teman-temanku tanya soal pekerjaan sampinganmu itu, aku tertegun. Rasanya seperti disiram air es di tengah malam. Jadi kamu lebih peduli soal malu daripada harga diri istrimu yang diinjak-injak, Mas? Harga diri yang mana? Dea, kamu sendiri yang menjatuhkan harga dirimu dengan jualan keliling seperti itu. Sudah, aku capek. Besok aku ada interview di perusahaan besar. Jangan bikin aku pusing dengan urusan kerupuk remeh begini. Jawabnya ketus, lalu menarik selimut, membelakangiku seolah aku ini orang asing. Aku duduk di kursi kayu di sudut kamar, menatap lenggit-lengge yang mulai retak di beberapa sudut. Disinilah the illusion of peace, atau ilusi kedamaian dalam rumah tangga kami, benar-benar berakhir. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku hanya mencintai bayangan Ariandi yang dulu. Bukan sosok laki-laki yang sekarang sudah buta karena ambisi dan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Ibu Rahayu sudah duduk di meja makan dengan wajah angkuh. Sementara Sari sibuk memoles kuku-kuku Nia sambil menunggu sarapan siap. Aku keluar dari dapur membawa nampan berisi nasi goreng sederhana, tanpa aroma kerupuk yang biasanya mengisi ruangan itu. Nah, begini kan enak, nggak ada bau tengik minyak goreng pagi-pagi, sindir Sari tanpa menatapku. "Mbak Dea, nanti tolong cuciin baju-bajuku ya." "Mbak, kan sekarang sudah pengangguran, karena dilarang jualan kerupuk sama ibu. Jadi daripada bengong, mending berguna sedikit di rumah ini." Ibu Rahayu menyeruput tehnya pelan, lalu menatapku dengan senyum miring. "Dengar itu, Dea, karena kamu sudah bikin malu saya kemarin. Sekarang kamu harus tebus itu dengan jadi menantu yang benar. Urus rumah, urus pakaian kami, dan jangan berani-berani keluar rumah bawa sepeda butut itu lagi. Kalau sampai tetangga lihat kamu jualan lagi, jangan harap kamu bisa tetap tinggal di sini." Aku hanya mengangguk pelan, tetap tenang, meski di dalam hati aku sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka. "Baik, Bu, saya akan ikuti mau Ibu untuk saat ini." Beberapa hari berlalu, aku benar-benar menjadi pembantu di rumah itu. Aku mencuci baju mereka, mengepel lantai, bahkan membersihkan sepatu Sari yang penuh lumpur. Namun, setiap malam ketika semua orang sudah terlelap, aku mengunci pintu kamar dan membuka laptop kecilku yang aku sembunyikan di bawah tumpukan baju lama. Di sana,
Aku melihat grafik penjualan PT Inti Pati Nusantara yang terus melonjak tajam. Pabrik tepungku baru saja memenangkan tender besar untuk memasok bahan baku ke seluruh jaringan bakery di provinsi ini. Kontrak-kontrak baru bermunculan, dan namaku sebagai pemilik tunggal masih tersimpan rapi di balik nama perusahaan yang aku somarkan. Aku sengaja belum menunjukkan taringku. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan merendahkanku sebelum mereka menyadari bahwa tepung yang digunakan Ibu Rahayu untuk bisnis cateringnya adalah hasil keringat menantu yang dia benci ini. Suatu sore, aku mendengar Ibu Rahayu berteriak panik di ruang telepon. Suaranya melengking sampai ke dapur, membuatku menghentikan kegiatan mencuci piringku. Apa? Harganya naik lagi? Dan stoknya nggak ada, teriak Ibu Rahayu. Tapi saya ada pesanan 500 box kue besok lusa. Kalau nggak ada tepung kualitas super itu, kuenya nggak bakal jadi. Tolonglah, Pak Gito. Aku tersenyum tipis di balik tembok dapur. Pak Gito adalah distributor utamaku, dan aku sudah memberikan instruksi khusus padanya untuk mulai bermain dengan pasokan ke catering Ibu Rahayu. Ada apa, Bu? Kok kelihatannya panik banget? Tanyaku sambil mengeringkan tangan dengan serbet kusam. Ibu Rahayu menatapku dengan mata melotot. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan bisnis besar. Bukan urusan remeh-temeh kayak kerupukmu. Ini gara-gara pabrik tepung pusat lagi memperketat aturan. Katanya mereka cuma mau suplai ke agen yang punya kontrak eksklusif. Sialan banget pemilik pabrik itu. Sombong sekali. Aku hampir saja tertawa mendengar dia mengatai diriku sendiri sombong. Oh, mungkin pemilik pabriknya ingin memastikan kualitasnya terjaga, Bu. Tahu apa kamu soal bisnis? Sudah, sana lanjut cuci piring. Bikin pusing saja, usirnya kasar. Malam itu, Ariandi pulang dengan wajah yang tidak kalah kusut. Dia gagal lagi dalam interview kerjanya. Bukannya introspeksi diri, dia malah menumpahkan kekesalannya padaku saat kami hanya berdua di kamar. Ini semua gara-gara kamu, Dea. Gara-gara penampilanmu yang kayak tukang kerupuk, aku jadi nggak pede pas interview. Aku merasa kayak ada label orang susah yang nempel di jidatku, bentaknya tiba-tiba. Aku berdiri, menatapnya tajam. Mas, apa hubungannya pekerjaanku dengan kemampuanmu menjawab pertanyaan interview? Aku jualan kerupuk untuk kita makan, bukan untuk bikin kamu gagal. Halah. Tah, Ibu benar. Kamu itu pembawa sial. Sejak aku nikah sama kamu, karirku mandek, hidupku susah. Kayaknya benar kata Ibu. Kalau aku dulu nikah sama Ratna yang anak pengusaha itu, hidupku nggak bakal sehancur ini. Kalimat itu adalah belati yang benar-benar memutus tali kesabaranku. Ariandi membandingkanku dengan mantannya hanya karena materi. Padahal dia tidak tahu kalau di tabungan rahasia atas namaku ada angka miliaran rupiah yang siap aku gunakan untuk membelikan dia perusahaan. Jika saja dia tetap menjadi suami yang baik. Jadi itu pikiranmu selama ini, Mas? Aku pembawa sial, tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah, hampir berbisik. Iya. Wah, memang itu kenyataannya, teriak Ariandi sebelum dia membanting pintu kamar dan pergi entah kemana. Aku terduduk di lantai, bukan untuk menangis, tapi untuk memantapkan hati. Ilusi kedamaian ini sudah hancur total. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Aku mengambil ponselku, mendial sebuah nomor yang sudah lama tidak aku hubungi. Halo Pak Gito, ini saya, Dea. Putuskan semua suplai tepung ke Rahayu Catering mulai detik ini. Jangan berikan mereka 1 gram pun, biarpun mereka mau bayar 10 kali lipat. Oh, satu lagi. Besok, saya akan datang ke pabrik. Siapkan mobil jemputan paling mewah yang kita punya. Kita akan jemput saya di depan gang rumah ini. Besok adalah hari di mana semuanya akan berubah. Besok adalah hari di mana penjual kerupuk ini akan melepas topengnya dan membiarkan mereka melihat siapa
Sebenarnya, ratu yang selama ini mereka jadikan pembantu. Aku menatap cermin, menghapus sedikit sisa air mata di pipiku. Nikmati malam terakhir kalian di atas angin. Ibu Rahayu, Sari, Mas Ariandi. Karena besok, kalian akan belajar caranya merangkak di bawah kakiku. Pagi itu, aku tidak bangun jam 3 pagi untuk menggoreng kerupuk. Aku bangun untuk bersiap menjemput takdirku yang sebenarnya. Aku tidak lagi menyentuh wajan panas atau plastik-plastik kerupuk yang biasanya berserakan di lantai dapur. Sebaliknya, aku duduk tenang di teras belakang sambil menyesap teh hangat, memperhatikan Ibu Rahayu yang tampak mondar-mondir seperti ayam kehilangan induknya. "Dea, kamu kenapa malah dudak-dudek di situ? Kamu nggak lihat jam berapa ini? Mana sarapan buat kami? Mana cucian yang seharusnya sudah dijemur?" teriak Ibu Rahayu dengan suara melengking yang membelah keheningan pagi. Aku hanya meliriknya sekilas, tanpa beranjak sedikit pun dari kursiku. "Saya sedang istirahat, Bu. Pekerjaan rumah bisa menunggu, tapi ketenangan jiwa saya tidak bisa." Ibu Rahayu terbelalak. Dia seolah tidak percaya bahwa menantu yang biasanya tunduk dan patuh ini berani menjawab dengan nada sedingin itu. "Kurang ajar kamu, ya? Sudah jadi pengangguran saja belagu. Kamu pikir karena saya melarangmu jualan kerupuk, kamu bisa jadi ratu di sini? Cepat ke dapur, atau saya seret. Kamu keluar sekarang juga." Sari yang baru keluar dengan piyama mahalnya, ikut berkacak pinggang di samping ibunya. "Mbak Dea, kayaknya sarafnya ada yang putus ya?" Mas Aryan, lihat ini istrimu sudah mulai berani ngelawan ibu." Ariandi keluar dengan wajah bantal. Dia menatapku dengan tatapan muak yang sudah menjadi makanan sehari-hariku. "Dea, tolonglah, jangan bikin ribut pagi-pagi. Turuti saja apa kata ibu. Aku lagi pusing cari kerjaan. Jangan ditambah beban dengan tingkahmu yang aneh ini." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung banyak arti yang tidak mereka pahami. "Tentu, Mas. Aku akan pergi sebentar lagi. Dan aku janji, kalian tidak akan perlu melihat penjual kerupuk yang memalukan ini lagi di rumah ini." Aku masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, lalu mengganti baju daster kusamku dengan setelan blazer formal yang selama ini aku simpan rapi di dalam koper tua di bawah tempat tidur. Aku memoles wajahku dengan riasan tipis namun tegas, mengubah raut muka yang biasanya terlihat kuyu menjadi sosok wanita karier yang penuh otoritas. Saat aku keluar lewat pintu depan, mereka semua sedang berkumpul di ruang tamu, sedang meratapi nasib bisnis catering Ibu Rahayu yang diambang kehancuran. "Gitu itu bener-bener keterlaluan. Dia bilang stok tepung kosong. Padahal aku lihat truk besar masuk ke gudang kompetitorku," gerutu Ibu Rahayu sambil memijat pelipisnya. Langkah kakiku yang mengenakan sepatu hak tinggi berbunyi tuk, tuk, tuk di atas lantai keramik, memancing perhatian mereka. Ketiganya menoleh secara bersamaan. Dan untuk beberapa detik, ruangan itu hening seperti kuburan. Mereka menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan mulut ternganga. Mbak Dea, mau kemana pakai baju begitu? Mau main sinetron?" celetuk Sari dengan nada mengejek. Meski matanya menunjukkan rasa heran yang luar biasa. "Aku ada urusan sebentar. Nikmati saja pagi kalian," jawabku singkat tanpa menghentikan langkah. Tepat saat aku sampai di depan pagar rumah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti dengan suara mesin yang sangat halus. Seorang pria berseragam rapi turun dari kursi kemudi, lalu membungkuk hormat padaku di depan mata Ibu Rahayu, Sari, dan Ariandi yang kini sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah melongo. "Selamat pagi, Ibu Dea. Mari, Pak Gito dan para dewan direksi sudah menunggu di kantor pusat," ujar sopir itu dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke teras. Aku masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi ke belakang. Di dalam perjalanan, aku tidak merasa senang.
Aku merasa hampa. Inilah the slow burn investigation yang aku lalui. Aku mulai melihat satu persatu bukti betapa busuknya hati orang-orang yang kuanggap keluarga itu. Lewat laporan dari asisten pribadiku yang selama ini memantau dari jauh, aku tahu bahwa Ibu Rahayu sebenarnya menggunakan uang tabungan pernikahan kami yang dulu aku titipkan padanya untuk menutupi hutang-hutang pribadinya dan membelikan sari barang-barang mewah. Jadi itu alasannya ibu selalu bilang uangnya hilang atau terpakai untuk renovasi rumah yang sebenarnya tidak pernah ada. Gumamku sambil membaca dokumen di tablet di tanganku. Sesampainya di pabrik, suasana sangat sibuk. Truk-truk besar pengangkut tepung berlalu lalang dengan logo PT Intipati Nusantara yang gagah. Pak Gito menyambutku di lobi dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Bu CO. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ibu Rahayu sudah 3 kali menelepon saya pagi ini, memohon-mohon agar pasokan tepungnya dikembalikan. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Biarkan dia menunggu, Pak Gito. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah, di mana tidak ada orang yang mau mendengarkan rintihannya. Oh ya, bagaimana dengan penyelidikan pengalihan dana itu? Pak Gito menyodorkan sebuah map merah. Ini buktinya, Bu. Ternyata bukan cuma uang tabungan ibu yang diambil, tapi suami ibu Pak Aryandi diam-diam juga mengambil pinjaman atas nama ibu untuk modal usaha temannya yang akhirnya gagal total. Mereka benar-benar memanfaatkan ibu habis-habisan. Tanganku mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih. Rasanya seperti ada pisau tak kasat mata yang mengiris jantungku berulang kali. Mereka menganggapku sampah. Mereka menghinaku penjual kerupuk. Tapi di belakangku, mereka seperti lintah yang menghisap darahku tanpa sisa. Kirimkan surat somasi ke rumah itu sore ini. Perintahku dengan suara dingin. Bukan atas nama perusahaan, tapi atas nama pengacara pribadi saya. Tagih semua uang yang mereka ambil. Dan beritahu mereka bahwa rumah yang mereka tempati sekarang sudah beralih ke pemilikan karena cicilannya macet dan sudah saya beli lewat pihak ketiga. Sore itu, aku sengaja tidak pulang. Aku ingin mereka menikmati rasa cemas yang perlahan membakar. Benar saja, ponselku meledak dengan puluhan panggilan dari Aryandi dan Ibu Rahayu. Tapi aku mengabaikan semuanya. Aku menghabiskan waktu di kantor, memantau pergerakan pasar, dan memastikan bahwa tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk lari. Aku mulai mengumpulkan potenggen-potenggen bukti pengkhianatan Aryandi lainnya. Ternyata, dia tidak hanya membandingkanku dengan mantannya, Ratna. Dia bahkan sering bertemu dengan wanita itu di belakangku, menggunakan uang hasil jualan kerupukku untuk membelikan Ratna makan siang mewah. Microloops pengkhianatan ini terkumpul satu demi satu, membentuk sebuah gambaran besar tentang betapa bodohnya aku selama ini karena terlalu mencintai orang yang salah. Malam harinya, aku kembali ke rumah itu. Suasananya gelap. Hanya ada lampu ruang tamu yang menyala. Saat aku masuk, aku tidak lagi disambut dengan hardikan, melainkan dengan wajah-wajah yang penuh ketakutan. Di atas meja ruang tamu, surat somasi dan dokumen penyitaan rumah sudah terbuka lebar. Dea, kamu punya penjelasan soal ini? Tanya Aryandi dengan suara bergetar. Tangannya memegang surat dari pengacaraku. Ibu Rahayu duduk bersandar di sofa. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Siapa kamu sebenarnya, Dea? Kenapa namamu ada di dokumen kepemilikan rumah ini? Dan kenapa pengacara ini bilang kamu adalah pemilik tunggal PT Intipati? Aku meletakkan tas mahalku di atas meja, duduk dengan tenang, dan menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang bisa membekukan darah mereka. Kalian tanya siapa aku? Aku adalah penjual kerupuk yang kalian injak-injak harga dirinya. Aku adalah menantu yang kalian jadikan pembantu. Dan mulai malam ini,
Aku adalah pemilik sah dari semua yang kalian miliki, termasuk napas bisnis catering kalian yang sudah mati itu. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Inilah saat di mana investigasi kecilku berakhir dan pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku melihat Ibu Rahayu mencoba berdiri dengan kaki yang gemetar. Wajahnya yang biasanya dipenuhi bedak tebal, kini tampak kusam dan penuh keringat dingin. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Kamu cuma tukang kerupuk, Dea. Dari mana kamu dapat uang untuk beli rumah ini? Dan punya pabrik sebesar itu? Teriak Sari dengan suara melengking yang terdengar pecah. Dia seolah menolak kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Aku menyandarkan punggungku di sofa, melipat kaki dengan anggun, lalu menatap Sari dengan senyum sinis. Kamu tanya dari mana? Dari keringat yang aku kumpulkan saat kalian sedang enek-enoken tidur di jam 3 pagi. Dari otak yang terus berputar saat kalian sibuk menghamburkan uang tabunganku untuk belanja tas branded. Dan dari warisan almarhum Bapak yang aku kelola dengan darah dan air mata tanpa bantuan 1 sen pun dari kalian. Ariandi melangkah mendekat. Wajahnya tampak bingung, antara malu, takut, dan tidak percaya. Dea, kalau benar kamu pemilik pabrik itu, kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu biarkan ibu menghinamu? Kenapa kamu biarkan aku? Aku merasa gagal. Kenapa, Mas? Aku memotong kalimatnya dengan tawa hambar yang menyakitkan. Karena aku ingin melihat sejauh mana ketulusanmu sebagai suami. Aku ingin tahu, apakah kamu mencintaiku karena aku, Dea? Atau karena apa yang aku miliki? Dan jawabannya sudah jelas kan? Kamu lebih memilih malu karena aku jualan kerupuk daripada bangga karena istrimu pejuang. Kamu bahkan membandingkan aku dengan Ratna, wanita yang kamu traktir pakai uang hasil jualan kerupukku. Ariandi tersentak. Dia mundur 1 langkah, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Kamu tahu soal Ratna. Aku tahu segalanya, Mas. Termasuk uang tabungan pernikahan kita yang kalian kuras habis tanpa sisa. Aku menoleh ke arah Ibu Rahayu yang kini tertunduk lesu. Dan ibu bilang, saya pembawa sial kan? Sekarang lihat, siapa yang sial sebenarnya? Bisnis catering ibu hancur karena ibu tidak punya tepung untuk produksi besok pagi. Dan tebak, siapa yang memerintahkan Pak Gito untuk memutus aliran suplai itu? Itu saya, Bu. Ibu Rahayu tiba-tiba jatuh berlutut di depanku. Suaranya yang dulu angkuh kini berubah menjadi rintihan yang menyedihkan. Dea, maafkan ibu, Nak. Ibu kilaf. Ibu nggak tahu kalau kamu sehebat ini. Tolong, jangan hancurkan catering ibu. Itu satu-satunya sumber penghasilan kami. Ibu janji akan berubah. Dea, hilaf, Bu. Hilaf itu kalau sekali atau 2 kali. Tapi kalau setiap hari ibu menghina saya, itu namanya karakter. Jawabku dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Ibu tidak minta maaf karena menyesal telah menyakiti hati saya. Ibu minta maaf karena ibu butuh tepung saya. Ada perbedaan besar di situ. Sari yang mulai menyadari, keadaan juga ikut bersimpuh di samping ibunya. Egonya runtuh seketika saat membayangkan hidup melarat tanpa fasilitas mewah. Mbak Dea, aku minta maaf ya. Aku janji nggak bakal kasar lagi. Aku bakal bantu Mbak di pabrik. Jadi, apa saja boleh. Asal jangan usir kami dari rumah ini, Mbak. Aku berdiri dari sofa, membuat mereka berdua semakin menunduk di bawah kakiku. Lucu sekali ya, melihat kalian seperti ini. Kemarin, kalian menginjak kerupuk saya sampai hancur di depan tamu-tamu ibu. Sekarang kalian bersujud di depan penjual kerupuk itu hanya karena urusan perut. Di mana harga diri yang kalian banggakan itu? Aku berjalan menuju pintu. Namun langkahku terhenti oleh cegatan Ariandi yang mencoba meraih tanganku. Dea, tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku ini suamimu. Kita bisa mulai dari awal kan? Aku akan berubah. Aku akan dukung bisnismu.
Kita kelola pabrik itu bersama-sama. Aku menepis tangannya dengan kasar. Tatapanku begitu tajam hingga dia tertunduk. Suami? Suami mana yang memalingkan wajah saat istrinya dipermalukan di depan orang banyak? Suami mana yang membiarkan ibunya memaki istrinya dengan sebutan pembawa sial? Kesempatan itu sudah mati, Mas. Tepat saat kamu menutup pintu kamar dan membiarkan aku menangis sendirian di ruang tamu malam itu. Tapi, rumah ini, kamu nggak serius mau mengusir kami kan? Tanya Ariandi dengan suara lirih. Rumah ini atas namaku sekarang, dan semua barang yang ada di dalamnya, yang dibeli pakai uangku, akan aku ambil kembali. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk mengosongkan tempat ini. Bawalah baju-baju kalian. Itu saja sudah cukup mewah buat orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih, ucapku lantang. Suasana ruangan itu dipenuhi isak tangis yang pecah. Sebuah pemandangan yang seharusnya membuatku sedih, namun entah kenapa, hatiku terasa begitu plong. Inilah the point of no return. Titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali bagi mereka. Sebelum aku benar-benar keluar, aku berbalik sekali lagi. Oh ya, satu lagi. Besok pagi akan ada acara peresmian lini baru di pabrikku. Aku mengundang kalian datang, bukan sebagai tamu kehormatan, tapi agar kalian bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana si penjual kerupuk ini memimpin ratusan orang yang jauh lebih hormat dan tahu tata krama daripada kalian. Aku melangkah keluar menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan pagar, meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu, tanpa sedikit pun niat untuk menoleh. Malam itu, aku tidur di hotel paling mewah di kota ini, mempersiapkan diri untuk babak terakhir di mana keadilan akan benar-benar ditegakkan. Tidak ada lagi suara teriakan Ibu Rahayu yang membangunkan tidurku. Tidak ada lagi aroma minyak goreng yang menusuk paru-paruku. Hanya ada keheningan yang mahal dan keyakinan bahwa esok adalah hari pembalasan yang sempurna. Pagi harinya, halaman PT Inti Pati Nusantara sudah dipenuhi dengan karangan bunga dan puluhan mobil pejabat serta pengusaha sukses. Semua hadir untuk merayakan ekspansi pabrik tepung milikku yang kini menjadi penguasa pasar tunggal. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan kebaya modern berwarna marun yang anggun, memoles ginju merah yang melambangkan keberanianku yang sempat terkubur. Saat aku melangkah keluar menuju podium, aku melihat tiga sosok yang sangat kukenal berdiri di pojokan gerbang pabrik. Mereka adalah Ariandi, Ibu Rahayu, dan Sari. Penampilan mereka sangat kontras dengan tamu undangan lainnya. Baju mereka kusut, wajah mereka kusam, dan Ibu Rahayu tampak memegang kantong plastik berisi sisa barang-barang yang berhasil mereka bawa dari rumah yang sudah aku sita. Silakan masuk, Ibu Rahayu. Ucapku melalui pengeras suara, membuat seluruh mata tamu undangan tertuju ke arah mereka yang sedang berdiri kaku di gerbang. Jangan malu-malu. Bukankah dulu Ibu bilang ingin melihat kesuksesan orang yang punya mental orang susah ini? Mereka berjalan perlahan, mendekat ke arah podium dengan kepala tertunduk dalam. Tidak ada lagi sisa keangkuhan di wajah Sari yang biasanya menatapku rendah. Para tamu berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa orang-orang yang terlihat berantakan ini. Di tengah kerumunan itu, Ibu Rahayu tiba-tiba lari ke arahku dan bersimpuh tepat di depan podium. Dia menangis histeris sampai suaranya serak. Tolong hentikan semua ini, Nak. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Kontrak catering Ibu diputus semua orang karena mereka tahu Ibu bermasalah dengan pabrikmu. Tolong, jangan buat kami jadi gelandangan. Ratapnya sambil mencoba memegang kakiku. Persis seperti bayangan masa depan yang aku ceritakan di awal tadi. Ariandi juga ikut mendekat. Matanya berkokek-koka menatapku dengan penuh penyesalan. Ya, aku baru sadar
Kalau selama ini aku sudah menyia-nyiakan permata demi kerikil, aku menyesal, Dea. Izinkan aku jadi karyawan di sini. Jadi kuli angkut pun aku mau. Asal aku bisa tetap dekat denganmu. Aku menatap mereka tanpa emosi. Hatiku sudah tidak lagi merasakan sakit. Yang tersisa hanyalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Mas Ariandi, Ibu Rahayu, dan Sari. Kalian tahu kenapa aku tidak memberikan kalian kesempatan kedua? Bukan karena aku tidak punya hati, tapi karena kalian hanya menghargai seseorang saat dia berada di atas. Saat aku hanya menjual kerupuk, kalian menganggapku sampah. Namun, saat aku menjadi pemilik pabrik, kalian bersujud seolah aku adalah Tuhan. Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk berdiri di samping mereka. Harga diri tidak bisa dibeli dengan sujud setelah kalian menghancurkannya. Aku sudah memaafkan kalian secara pribadi, tapi konsekuensi dari perbuatan kalian harus tetap berjalan. Rumah itu sudah terjual untuk melunasi hutang-hutang yang kalian buat atas namaku. Dan bisnis catering ibu, biarlah itu menjadi kenangan sebagaimana karopo-karupuku yang dulu ibu injak sampai hancur. Tapi kami harus kemana, Dea? Tanya Sari dengan suara gemetar. Dunia ini luas, Sari. Dulu aku bisa bertahan hidup hanya dengan bersepeda keliling menjual kerupuk. Sekarang giliran kalian belajar bagaimana rasanya berjuang dari nol tanpa harus merendahkan orang lain. Jawabku tegas. Petugas, tolong antar mereka keluar. Acara akan segera dimulai. Aku melihat mereka digiring keluar dari area pabrik oleh petugas keamanan. Sosok mereka perlahan menghilang di balik gerbang besi yang besar. Itulah terakhir kalinya aku melihat mereka dalam posisi sebagai keluarga. Kabarnya, Ibu Rahayu sekarang harus tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Sari harus bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi gaya hidupnya yang dulu mewah. Sementara Ariandi luntang-lantung mencari kerja tanpa ada satupun perusahaan yang mau menerimanya karena catatan buruk di masa lalunya. Karma tidak pernah salah alamat. Dia akan datang pada waktu yang tepat, membawa balasan yang setimpal untuk setiap tetes air mata yang jatuh karena dihina. Kini, aku berdiri di puncak kesuksesanku, bukan lagi sebagai menantu yang terbuang, melainkan sebagai wanita mandiri yang membuktikan bahwa kualitas seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dia jual, melainkan oleh seberapa kuat dia bangkit setelah diinjak-injak. Ceritaku ini adalah pengingat bagi siapapun di luar sana yang sedang direndahkan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu atau memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan, jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan teman-temanmu agar mereka juga mendapatkan inspirasi. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol like supaya kami bisa terus semangat buat konten setiap harinya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.